Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Zamhari Roroyan dengan NIM 2124 10 10 1101. Dan di kesempatan ini saya akan presentasi mengenai tugas modul ke-13 yaitu tentang hmm, join. Yang mana join itu tabelnya lebih dari satu seperti itu. Nah, select dua tabel seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya dari kelas sistem basis data A. Nah, oke, selanjutnya saya akan share screen untuk PostgreSQL-nya. Nah, seperti yang sudah dilihat ini, ya, jadi sini akan ada ini tabel-tabel yang akan digunakan untuk tugas yang ke modul ke-13 ini. Oke, sebentar. Jadi yang pertama itu yang A, select dua tabel. Nah, jadi di sini akan menselect lebih dari satu tabel. Jadi kita tidak hanya menampilkan atribut yang ada di satu tabel, tapi juga menampilkan atribut dari tabel lain. Jadi dua tabel dijadikan satu seperti itu. Nah, untuk soal yang ini pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Oh ya, sebelumnya mungkin saya melihat ke arah kiri seperti ini ya, karena layar saya ada di sini, sedangkan kamera saya di depan saya. Makanya saya menoleh ke arah kiri. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi sini soalnya ini menampilkan nama-nama produk. Nah, caranya itu kita men-select. Jadi sini select. Sebentar, apakah sudah di-record? Sudah. Oke, di sini select untuk men-select, jadi memilih atribut yang mana akan ditampilkan. Jadi ini menampilkan atribut dari, nah ini PR. PR, PR itu berarti sebuah alias dari produk ini. Oke, jadi ini cara cara gampangnya. Jadi karena kita menampilkan produk, berarti kita itu saya kode awal. Jadi saya kode apa? Ketik lagi. Jadi awal itu ya kita tulis atribut aja dulu. Nama-nama produk berarti kan produk name. Nah, lanjut ke harga berarti unit price. Unit price. Bentar, sound saya apa masuk? Oh ya sudah. Kemudian serta nama kategori barang terus berdasarkan kategori berarti kategorinya. Kategori name. Nah, selanjutnya kita itu dari atribut ini kita itu mau ngambil dari tabel mana, yaitu kita menggunakan fungsi from dari tabel produk. Nah, kenapa kok produk dulu terlebih dahulu? Karena di sini kita menselect product name. Nah, berarti di sini kita awali dengan produk, kemudian dialiaskan sebagai PR. Jadi apa ya? Kalau di bahasa Python itu S. Jadi produk SPR. Kalau di sini itu langsung. Jadi tabel produk entitas produk dialiaskan sebagai PR, gitu itu variabel PR. Kemudian digabungkan dengan kategoris atribut entitas atau tabel kategoris yang dialiaskan dengan CA. Nah, kita tahu ini sudah dialiaskan PR dan CA. Nah, kita baru di sini bisa menambahkan product name itu atribut dari mana, yaitu dari tabel produk. Berarti kan PR dot. Nah, product name itu diambil dari tabel produk. Nah, unit price itu juga dari tabel produk. Sedangkan kategori name itu kita ambil dari tabel kategori. Nah, selanjutnya setelah kita menggabungkan kategori ke produk, nah yang digabungkannya itu kita merujuk pada apa seperti itu. Nah, ya kita merujuk pada ID dari kategori. Karena di products itu ada ID kategori dan di tabel kategoris itu juga ada ID kategori. Nah, ini kategori ID itu sama dengan dari tabel kategoris ada kategori ID. Jadi foreign key-nya seperti itu. Order by. Nah, di sini karena yang diperintah itu terurut berdasarkan nama kategori, berarti di sini order by diurutkan berdasarkan apa? Kategori. Nama kategori yang mana kategori itu dari tabel CA, yaitu kategori ID. Oke.
Nah, coba kita select, nah ini dia akan menampilkan kolom-kolom di sini, nama produk yang mana ini ada unit price, harga, dan kategorinya, nama kategorinya. Ini saya hapus, sama aja kayak di atas. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan sejak tanggal pengembalian, terurut berdasarkan nama perusahaan. Oke, jadi yang pertama itu karena ini menampilkan nama customer, berarti kalau di ini customers. Jadi kita lihat dulu ke tabel customers itu, nama customer itu atributnya apa? Nah, company name. Company itu nama customernya. Berarti di sini kita select company name. Kemudian di sini ID transaksi berarti order ID, yang mana diambil dari tabel orders. Kita bisa melihatnya di tabel orders. Nah, ini ada order ID. Kita ingin menampilkan order ID nih. Kemudian kita menampilkan order date. Ini order date. Nah, selanjutnya kita mengambil atribut-atribut yang ada di atas ini dari mana, yaitu dari tabel customers yang dialihkan sebagai CU. Nah, CU nanti ini juga taruh di sini juga, cu.company name. Nah, itu maksudnya berarti company name diambil dari alias CU, variabel CU, yang mana variabel baru nanti alias dari tabel customers. Kemudian digabungkan dengan tabel orders yang dialiskan sebagai OD, yang mana dilanjut on, di mana customer ID itu sama dengan customer ID dari orders. Jadi customer ID di tabel customers itu ada di customer, ada di order, tabel order. Nah, ini foreign key-nya. Jadi atribut customer ID ini ada di dua tabel seperti itu. Jadi sebagai penghubung, Yang mana nanti di order by diurutkan berdasarkan company name seperti yang di perintahnya ini, terurut berdasarkan nama perusahaan. Oke, kita langsung select aja. Nah, seperti ya soal nama perusahaan atau nama customer, kemudian ID transaksi, order ID, kemudian tanggal, di mana tanggal itu terurut berdasarkan nama kompaninya. Nah, maksud urut berdasarkan nama kompani berarti apa? Berarti urut dari abjad yang paling awal itu A, B, C hingga sampai Z. Nah, seperti ini A, pasti Z, B, terus C sampai abjad yang paling akhir, yaitu Z. Oh, ini di sini abjad paling akhirnya W di database-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu menampilkan ID orders, yaitu dengan cara select order ID, di mana order ID itu ada di tabel OD. OD ini apa? Yaitu ini tabel orders. Kemudian kita menampilkan tanggal orders, yaitu order date serta ID barang, yang mana di sini ada kondisi yang dibeli pada order tersebut. Sini produk ID, ID barang berarti yang mana itu diambil dari order details. Nah, dari orders digabungkan nih, dialaskan dulu, dialaskan sebagai OD, baru digabungkan dengan order details yang dialaskan sebagai ORD. Kemudian baru nih, apa yang menghubungkan antara dua tabel itu, yaitu ada order ID. Order ID ini ada di dua tabel, yaitu ada di order details dan ada di tabel orders. Nah, langsung select aja semua. Nah, akan menampilkan order ID sesuai soalnya. Kemudian tanggal order, order date, serta ID barang. Oke, lanjut ke materi yang ada di B, yaitu adalah select lebih dari dua tabel. Jadi di sini kita akan menampilkan lebih dari dua tabel. Kalau tadi kan cuma cuma dua tabel dijadikan satu gitu. Tapi ini lebih dari dua tabel, ada tiga misalnya seperti itu. Langsung ke soalnya, tampilkan ID order, tanggal, nama barang, serta harga yang dijual, harga yang terjual. Nah, ID order ini caranya select dulu. Select berarti menampilkan order ID, kemudian tanggal order, order date, nama barang, product name, barang yang terjual, unit price. Nah, di mana order ID, order date ini dapat dari mana? Dapat dari tabel orders yang dialaskan by OD. OD seperti yang di sini, OD dialaskan by OD. Berarti order date dan order ID ini diambil dari tabel orders.
Kemudian digabungkan dengan order details yang mana dialaskan sebagai ORD. Ups. Oke. Nah, lanjut di mana di sini yang menjadi penghubung atau perantara itu ada order ID. Jadi di orders dan order detail itu ada yang namanya order ID yang menghubungi gitu. Foreign key. Kemudian di sini ada fungsi join. Kemudian dari sini itu di-joinkan lagi. Ada tabel products digabungkan ke tabel 2 tadi, order details dan orders. Yaitu dialaskan sebagai PR. Yang mana yang menghubungkannya itu dari order bukan kan. Order details dan product itu ada yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan itu product ID. Seperti itu. Biar tiga tabel ini bisa saling terhubung gitu. Jadi satu persatu. Nah, ini yang menampilkan order ID, order date, nama barang, dan harga yang terjual. Lanjut. Di sini ada menampilkan nama lengkap. Nah, untuk menampilkan nama lengkap kan biasanya kalau di database itu kita coba ke employees. Kita akan menampilkan employees. Nah, di employees ini ada namanya last name dan first name. Nah, dari last name dan first name ini kita jadikan satu menjadi satu atribut yaitu nama lengkap. Jadi misal di follow Nancy Fuller spasi Andre. Nah, bagaimana biar ada misah yaitu spasinya? Itu caranya gini. First name kemudian apa ini namanya garis lurus itu ada dua, kemudian baru nah ini petik petik dua. Di dalam petik dua ini kita isi apa bebas itu sebagai pemisah, misal koma berarti nanti dia follow koma Nancy, karena ini kita nama lengkap itu pakai spasi yang cocok, dia follow spasi Nancy. Kemudian apa yang digabungkan yaitu last name. Jadi first name digabungkan dengan last name. Jadi first name dulu nih di depan. Berarti taruh di sini dulu first name. Baru dilanjut dengan last name. Nah, mana last name dan first name ini dapat dari tabel IM. Nah, IM ini aliasan dari tabel employees. Yang mana ini satu gabungan ini atribut ini dialihkan sebagai full name. Nah, lanjut nih. Setelah nama lengkap employees beserta nama territory. Nah, berarti kita menampilkan territory description yang mana diambil dari tabel employee territories. Nah, di sini apa yang menghubungkan nih? Yang menghubungkan itu antara dua tabel yaitu ada employee ID dari employees dan employees territories. Nah, kemudian digabungkan lagi nih ada tabel baru yaitu tabel territories. Yang mana dialihkan sebagai TR. Apa ini yang menghubungkan territories biar bisa gabung ke kedua tabel sebelumnya? Yaitu dari employees territories ini ada yang namanya territory ID. Coba kita ke employee. Oh, bentar. Ternyata belum. Nah, coba kita lihat tabelnya dulu. Nah, select from, select from. Nah, apakah di sini ada yang namanya, nah ini territory ID. Jadi yang menghubungkan antara employee territories dan tabel terus itu adalah territory ID yang biar dua tabel ini saling berhubungan, bisa digabungkan, bisa di-join. Nah, ini ada territory ID dari tabel employee territories dan ada territory ID dari tabel territories. Langsung di run. Nah, menampilkan full name yang tadi yang terpisah last name dan full name-nya jadi satu. Kemudian sini territory description. Sementara saya cek sudah berapa menit. Oke. Tes 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 tes. Oke, lanjut. Nah, di sini ada menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper. Nah, oke, di sini mungkin ada yang di sini ada ship via. Nanti saya jelaskan kenapa kok ship via, kok enggak. Di sini pada shipper ID. Di sini kok ship via. Seharusnya kan shipper ID gitu kan. Kayak di sini territory ID, di sini territory ID. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan yang dari awal dulu. Select company name yaitu nama customer. Kemudian order ID menampilkan ID dari pemesanan. Kemudian di sini diperintah untuk menampilkan tanggal order, yaitu order date.
Kemudian nama shipper. Nah, company name-nya dari supplier yang mengirimkan barang. Nah, di sini from customer CU dari diambil dari company name diambil dari tabel customer. Kemudian digabungkan, di join orders ini digabungkan. Apa yang menghubungkan? Ini customer ID. Kemudian di join lagi nih shippers mau gabung nih. Tapi apa yang menghubungkannya? Yaitu ada foreign key namanya shipper ID. Jadi di shippers itu shippers itu ada yang namanya shippers ID. Namun kok bisa di orders ini itu namanya bukan shippers ID tapi beda lagi, ship via. Nah, kok bisa tahu? Coba kita lihat di orders, tabel orders. Nah, ini tabel orders ke constraint ke foreign key-nya orders dengan shippers. Kita lihat propertinya. Kolom. Nah, di sini kita tahu di orders itu bahwa ship via itu mereferensi foreign key ke shipper ID. Nah, berarti ini maksudnya apa? Yaitu di shippers itu namanya adalah shipper ID, namun di tabel order itu namanya adalah ship via. Seperti itu. Maka di sini namanya ship via. Nah, akan menampilkan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini akan menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori yang display-nya. Berarti company name, nama-nama suppliernya, kemudian kategorinya, select category name. Nah, company name diambil dari mana? Yaitu diambil dari tabel suppliers yang dijelaskan sebagai sub. Nah, kemudian di join nih, digabungkan dengan products. Products ini gabung nih, mau gabung, tapi apa yang menghubungkannya di on, di mana dari tabel products itu ada yang namanya atribut supply RD, di mana itu foreign key ke supplier, tabel supplier. Terus dari tabel supplier itu ada atribut supply ID. Nah, itu dengan ada ini bisa terhubung, maka products bisa join, gabung ke tabel suppliers. Nah, kemudian ini ada tabel baru nih, mau join juga, mau gabung. Nah, tapi apa ini yang menghubungkannya? Itu ada kategori ID. Jadi di tabel produk dan kategoris itu ada yang namanya atribut kategori ID, sehingga mereka ini bisa bergabung. Coba kita select. Nah, akan menampilkan sesuai perintah, itu nama supplier, itu content name, dan nama kategori barang. Kategori name. Lanjut, materi yang kecil, yaitu select multi tabel dengan syarat. Jadi kita menampilkan multi tabel, namun ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan, harus atau syarat. Nah, langsung ke soalnya biar enak jelasinnya. Di sini menampilkan nama-nama produk, berarti select product name. Kemudian di sini ada harga serta nama kategori. Di mana kategori berikutnya itu harganya harus di bawah $10. Oh, ini kok hilang jawabannya. Oke, di sini nama produk berarti product name, harga berarti unit price, serta nama kategori. Nah, kita tulis aja dulu atributnya. Kategori name ya. Dari mana? Produk name itu dari produk ya dialihkan sebagai PR. Kemudian ada yang mau gabung ini apa yang mau gabung itu kategoris, tabel kategoris. Nah, kita alaskan sebagai apa aja. Nah, di sini baru kita kasih alias juga ca.kategori. Apa ini yang membuat mereka terhubung? On di mana pr.product product ID sama dengan di ca.product ID. Sebentar. Sebelumnya kita harus lihat dulu di produk itu ada apa aja.
ada foreign key apa antara produk dan kategori. Oh, di sini ada kategori ID. Maka otomatis di tabel kategori itu pasti ada yang namanya kategori. Nah, tadi ya. Oh, ini. Berarti ini kita pakai kategori ID. Ini nggak tahu kenapa kok codingnya hilang. Kategori ID. Nah, oke. Terhubung ini. Coba kita jalankan. Oh, ada yang products. Products. S. Ini masih belum nih. Tapi ini dua tabel ini sudah terhubung. Nah, di sini ada kondisi baru yang mana tuh kategori beverage yang harganya tuh di bawah $10. Nah, berarti kita harus menjoinkan produk. Coba kita lihat produk beverage. Sebentar, sebentar. Oke, ini kan kalau kita run akan menampilkan masih produk. Jadi tabel produk dan tabel kategori itu menjadi satu. Nah, kita masih harus ngejoinkan lagi nih. Apa yang harus joinkan? eh oh, enggak perlu. Ini langsung ke kondisi baru. Itu di mana kondisinya itu lebih beverage dan harganya di bawah 0. Nah, itu kita menggunakan fungsi where. Nah, di mana apa yang harus dikondisikan yaitu tabel kategoris di mana ada kategori name. Jadi nama kategori itu apa yang harus dicari itu ya e-like beverage. Jadi kan ini kategorinya itu harus beverage dulu. Oh, tulisannya. Nah, beverages. Nah, itu kondisi yang pertama yaitu di mana kategori produk itu adalah beverage. Kemudian ada kondisi lagi nih. Dan jadi ada dua kondisi di mana kedua-duanya itu harus benar-benar ada, harus run gitu, jalan. Nah, itu unit price. Harganya tuh di bawah $10. Nah, coba kita run. Oke, ternyata ada yang salah. Ya, PR. CA. Oke. Nah, ternyata ada dua data yang tertampilkan itu. Di mana produk name-nya ini ada dua kondisi, di mana kategorinya itu harus beverage dan harganya itu harus di bawah 10. Oke, itu yang dimaksud materi yang kecil, yaitu select multi-table dengan syarat tidak ada kondisi where yang harus digunakan, fungsi where yang digunakan. Sudah berapa menit? Wah, oke, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan pada tahun sebelum tahun 97, serta tanggal pembelian turut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi yang pertama itu kita harus select nama perusahaannya terlebih dahulu, yaitu company name, kemudian asalnya apa, country, kemudian ID transaksi, order ID, dan tanggal. Kan di sini ada tanggal sebelum dan serta tanggal pembelian. Order date. Order date untuk yang ini serta tanggal pembelian terurut berdasarkan sama tanggal pembelian. Oke, jadi company name kan ini dari tabel orders dialaskan sebagai O. Oh enggak, ini berarti diambil dari order details. Orders. Order ID ya, itu dari tabel orders itu digabungkan dengan tabel customer yang dialaskan sebagai C. Nah, di sini apa yang menghubungkan yaitu customer ID antara dua tabel ini, orders dan customers. Nah, kemudian ada kondisi baru nih yang asalnya cuma USA aja nih, bukan semua country. Tapi country-nya cuma satu yang harus ditampilkan itu dari USA. Nah, kita pakai e-like. Kenapa kok e-like? Karena e-like itu tidak misal ada di database itu ada yang namanya USA yang mana penulisannya tuh misal U-nya besar, S-nya kecil, A-nya besar. Nah, itu ya kan kalau kita nggak pakai e-like
atau pakai like ini, bisa jadi yang tertampilkan itu tidak sesuai harapan. Nah, makanya kita like itu biar tidak memedulikan besar kecilnya huruf atau semacamnya. Nah, di mana kondisinya di tabel customers itu ada atribut country. Nah, atribut country itu harus USA. Lalu ada kondisi lagi ini. Kondisinya tuh dan berarti kondisi ini dan kondisi ini tuh harus sama gitu. Ini true, maka akan berjalan seperti itu. Di mana tanggalnya itu kita ekstrak dulu karena yang mau kita pilih adalah year. Kemudian apa yang dari order date, yang mana kondisinya itu kurang dari tahun 97. Kemudian kita urutkan berdasarkan order date. Nah, melakukan seperti ini, ada company name, country, order ID, dan order date. Oke, lanjut. Di sini ada menampilkan nama customer ID, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employees yang dilakukan setelah tahun 97. Oke, ini lumayan banyak. Bentar, suara saya sedikit serak. Oke, jadi kita menampilkan nama customer dulu, company name, kemudian order ID, ini, kemudian tanggal order, dan nama shippernya yang kita ambil dari tabel suppliers. Nah, awal-awal kita itu memanggil dari tabel customer yang dialaskan pakai C, kemudian kita gabungkan dengan orders. Orders itu join, gabung. Apa yang menghubungkan? Ini ada customer ID dan customer ID dari tabel customers. Kemudian digabungkan lagi nih ada shippers, tabel shippers yang dialaskan by S. Nah, apa yang menghubungkan itu yaitu shipper ID ini. Shipper ID itu ada di tabel supplier dan ada di tabel orders. Digabungkan lagi nah di tabel yang ingin ikut-ikutan, yaitu tabel employees dijelaskan sebagai C. Apa yang menghubungkan antara kedua tabel sebelumnya itu employees ID itu di tabel employees itu ada employee ID dan di tabel orders itu ada employee ID juga. Nah, pokoknya ada yang terhubung itu bisa join, bisa berjalan. Dimana ada kondisi ini, country-nya itu harus kondisi A country itu harus sama dengan ship country. Dan ada kondisi lagi ini. Dan tanggalnya itu tanggal yang diambil dari atribut order date harus kurang dari tahun 97. Coba gitu lah. Nah, semua. Nah, kita lihat tahunnya itu kurang dari 97 dan country-nya itu antara atribut dimana kondisinya itu country itu sama dengan country yang dari ship tabel order. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang ini untuk menampilkan harga $5 sampai $10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke, yang pertama-tama seperti biasa kita select dulu apa itu unit price. Ini harga berarti unit price. Nah, ini kondisi baru nih. Where between 5 sampai $10. Oke, terus kita tampilkan nama-nama supplier, company name. Kemudian kita menampilkan kategori, nama kategorinya. Nah, unit price ini kita ambil dari tabel products. Nah, tabel products kemudian kita gabungkan. Nah, company name tabel dari suppliers. Kategori ini beda lagi. Kita gabungkan dari tabel kategoris. Nih, join kategoris. Jadi ada join suppliers, ada join kategoris. Ada 3 tabel menjadi 1. Untuk on ini sudah saya jelaskan ya pastinya. Ini yang menghubungkan antara apa ini suppliers dan products itu apa yang membuat mereka menghubung.
terhubung, itu ada foreign key-nya, di mana foreign key itu ada supplier ID, di dua tabel itu ada. Nah, bagaimana dengan kategoris itu apa yang foreign key apa ya biar kategoris ini bisa join ini ke kedua tabel ini biar bisa gabung gitu. Jadi di kategoris itu ada namanya kategori ID. Nah, di produk ternyata juga ada kategori ID. Nah, otomatis nih di si tabel kategoris bisa terhubung. Fungsi join maka bisa berjalan. Nah, kondisinya itu ada 5 sampai $10, maka where di unit price. Kondisi di unit price itu di antara 5 sampai 10. Nah, kita langsung fokus ke unit price-nya. Ya berarti antara 5 sampai 10, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang D yaitu self join dan outer join. Nah, ini sedikit beda dari sebelumnya. Oke, jadi untuk uh, apa itu outer join? Outer join itu apa pengertiannya? Jadi outer join itu oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Oke, untuk self join itu sendiri apa fungsinya? Jadi nanti untuk self join itu jadi gabungan reguler ya. Tapi ada tabel bergabung dengan dirinya sendiri. Jadi tabel itu bergabung dengan dirinya sendiri seperti itu. Self, namanya juga self. Jadi dengan diri sendiri. Sedangkan outer join, nah outer join itu eh, gabungan luar kiri. Jadi luar kiri. Jadi bagian luar aja itu mengambil semua baris dari tabel kiri dan semua baris yang cocok dengan tabel kanan seperti itu. Nah, jika tidak ada kecocokan di kedua tabel, maka tabel yang tepat memiliki nilai nol, nol, tidak ada. Nah, di sini jika E1 many, ini soal yang ada di materi D. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 dan E2? Nah, coba kita lihat eh, di sini ya. Nah, kita tahu bahwa E1 itu many dan E2 itu one. Itu maksudnya jadi itu nah, seperti itu. Nah, jadi misal di sini tuh ada tabel ya. Di sini tuh ada dua tabel. Misalnya ini, salah salah. Ini yang E1, ini yang E2. Nah, misal di sini tuh ini titik-titiknya misalnya data-datanya. Nah, misalnya di sini tuh S1. S1 tuh many. Di sini tuh banyak sedangkan yang E2 ini one. Berarti anggap saja di sini tuh bawahan. Bawahan yang itu atasan. Jadi yang bawahan itu many. Berarti mereka itu bisa dipilih. Nah, jadi ada gambarnya kalau kita dari sudut pandang E2 itu one to many. Jadi si bawahan ini bisa dipimpin oleh banyak eh pemimpin yang di sini bisa memimpin banyak bawahan. Jadi misalnya titik yang ini itu ini, memimpin ini. Nah, coba kita dari sudut pandang ini berarti satu data ini misalnya employee karyawannya itu dipimpin oleh satu pemimpin. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau di tabel pimpinan dan bawahan. Jadi si Andre Fuller pimpinan itu bisa memimpin lebih dari satu bawahan. Nah, ini Andre Fuller memimpin Nancy, memimpin Janet, memimpin Margaret. Namun sedangkan si Nancy ini dia hanya dipimpin oleh satu itu Andre Fuller. Kayak Janet dan Margaret itu dipimpin oleh satu orang itu pimpinan ini. Nah, itu yang dimaksud jika E1 many dan E2 one. Yang E1 itu bawahan, yang E2 itu pemimpin atasan.
Nah, oke, untuk yang soal kedua tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika E1 many dan E2 one, nah, kayak tadi ya tadi. Nama lengkap seperti kondisi yang tadi sebelumnya itu untuk menampilkan nama lengkap itu kita gabungkan dari first name dan last name kita gabungkan dengan dipisah dengan spasi. Nah, spasi baru dialiaskan sebagai pemimpinan di sini karena E2. Oke, kita E2 itu diambil dari tabel employees yang dialiaskan sebagai E2 dan juga dari E1 itu juga dari tabel employees dialiaskan sebagai E1. Nah, kemudian sini ada fungsi left outer join. Nah, jadi ini mengambil bagian kiri dari luar. Kemudian ini kondisi apa yang membuat kedua ini tabel employees dan tabel itunya sendiri apa yang membuat hubung apa yang terhubung. Jadi E1 ini reports to sama dengan dari tabel employees yang kedua yaitu ada employee ID. Nah, jadi akan menampilkan seperti ini pimpinan dan bawahan. Jadi di sini bagian kiri itu pimpinan. Jadi gini anggapannya left outer join. Jadi si employees ini akan dipindahkan akan ditaruh di bagian kirinya itu. Sedangkan employees ini agak E1 jadi akan jadi bawahan di sebelah kanan seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor yang terakhir ini tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nama lengkap bawahan, first name dan last name digabung sebagai pimpinan. Nah, di sini ada nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Oke, di sini koma ya. Nah, ini untuk nama lengkap yang ini, bagian ini, kemudian yang ini first name dan last name itu digabung. Ups. Nah, sebagai bawahan. Nah, diambil dari mana tabelnya? Itu tabel employees sebagai Y1, kemudian full outer join. Full outer join itu apa? Kayak yang tadi itu. eh jadi mengambil semua baris dari tabel itu dijelaskan sebagai E2 employees-nya. Nah, apa yang menghubungkan yaitu employees ID dan reports to. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada pimpinan dan bawahan. Nah, kalau misal tabel yang jika tidak ada kecocokan di kedua tabel itu maka nanti tabel yang tepat itu memiliki nilai 0. Itu nanti 0. Oke. Mungkin itu saja ya dari saya sudah kurang lebih berapa menit 40-an menit. Apabila ada tutur kata dari awal sampai akhir atau setelah tutur kata misal ada ke penjelasan yang mungkin beberapa ada yang kurang enak gitu didengar ya saya mau maaf sebesarnya di awal sampai akhir. Oke, dan terima kasih telah menonton. Semoga sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.